sangat memalukan. Saya kecewa. Ada sedikit kontak, ia hanya pura-pura sakit. Keputusan Hanya pura-pura sakit, guys. Wasit. Wah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini masih lagi dalam topik sepak bola Indonesia mengenai tentang Piala Asia U23, yang mana perlawanan pertama ya disaksikan, yaitu di antara timnas Indonesia versus Qatar, di mana Indonesia terpaksa berpuas hati dengan kekalahan 2-0, dan ini merupakan salah satu yang semestinya menjadi satu trending guys, karena kemenangan Qatar ini adalah disebabkan kecurangan wasit guys. Kalau bisa kita katakan guys, kecurangan daripada wasit ini guys membuatkan kita rasa sakit hati, geram juga guys, dan mempunyai pelbagai respon dan juga reaksi beberapa dari negara jiran tetangga kita seperti dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Mereka mengungkapkan dengan kata-kata bahwa apa yang dilakukan oleh wasit ini guys tidak seperti dan tidak adil, sewajarnya meletakkan beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya guys. Dan kali ini guys saya ingin melihat pula bahwa trending di Asia, Roberto Carlos sampai begini, lihat Indonesia dicurangi wasit saat versus Qatar U23 Piala Asia ya guys ya. Jadi apapun kita akan sama-sama memberikan reaksi, respon, dan juga kita akan melihat bagaimana pula cerita ya guys ya tentang Roberto Carlos ya. Ini adalah pemain legend guys, pemain legend dari Brasil ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mengungkapkan kerasa ketidakpuas hati tentang perlawanan Indonesia versus Qatar untuk U23. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama semak di video pada kali ini. Ayo guys. Viral reaksi dan pernyataan Roberto Carlos. Sangat memalukan. Saya kecewa. bukan hanya bikin kisruh di pentas persepak bolaan Asia. Aksi curang tuan rumah Qatar yang terindikasi menyogok wasit di Piala Asia U23 juga menuai sorotan dari legenda sepak bola dunia, Roberto Carlos. Carlos yang kebetulan menonton langsung laga tersebut tampak geleng-geleng melihat aksi curang wasit, terutama saat Ivar Jenner mendapat kartu merah. Selesai laga, Carlos yang dihubungi wartawan langsung menyatakan kekecewaannya atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Menurut Carlos, aksi culasnya itu menciderai nama baik para wasit di Asia. Saya mendapat undangan dari Bapak Erik untuk menonton laga Indonesia versus Qatar. Saya menikmati pertandingan itu, tapi saya perlu mengatakan saya kecewa dengan kepemimpinan wasit, ujar Roberto Carlos. Menurut saya, Indonesia setidaknya 3 kali dicurangi di laga tersebut, tambah Carlos. Sementara itu, media ternama asal Inggris, ESPN menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullah Kabirov saat timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Hal yang paling menjadi sorotan dan kecaman juga berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jong Utrecht itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar, Saifullah Hasan, sehingga berbuah kartu kuning kedua. ESPN menilai duel Ivar dan Hasan masih 50-50. Meski Hasan lantas terlihat begitu kesakitan. Setelah momen di mana sepertinya hanya tendangan bebas yang akan diberikan, Kabirov kemudian merogoh sakunya dan memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Ini membuat sang pemain kembali ke ruang ganti karena menerima kartu merah hanya 30 detik setelah ia keluar dari ruang ganti setelah jeda babak pertama, tulis ESPN. Reaksi Hasan seolah menunjukkan bahwa dia telah dilanggar oleh Jenner, tetapi tayangan ulang menunjukkan hanya ada sedikit kontak. Ia hanya pura-pura sakit. Hanya pura-pura sakit guys. Wasit. Keputusan buruk Kabirov sudah direspons oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan sudah menyatakan nota protes terkait kepemimpinan sang pengadil, tambah ESPN. Di sisi lain, media Qatar Doha News mengklaim timnas Qatar U-23 bermain dominan saat mengalahkan timnas Indonesia U-23. Doha News menuliskan headline Qatar mendominasi di laga pembuka melawan Indonesia. Media yang berbasis di ibu kota itu juga memuji penampilan tim yang menunjukkan kualitas dan determinasi sepanjang permainan di Stadion Jassim bin Hamad.
Klaim Dohanyu soal dominasi Qatar atas Indonesia juga tak akurat. Ini karena timnas Indonesia U23 justru unggul dalam penguasaan bola walau harus bermain dengan 9 pemain karena kartu merah yang didapat Ivar Jenner dan Ramadan Sananta mengacu statistik di laman resmi AFC. Jumlah operan yang dilakukan timnas Indonesia U23 pun jauh lebih banyak. Total ada 393 operan yang dilakukan berbanding 302 yang dilakukan oleh Qatar. Menurut Mimin sendiri, timnas Indonesia U23 sejatinya unggul segalanya atas Qatar. Tapi Qatar lebih diuntungkan oleh wasit. Lantas gimana pendapat kalian timnas lovers? Oke guys, demikianlah sebentar tadi video untuk perlawanan di antara timnas Indonesia versus Qatar U23 Piala Asia mengenai tentang insiden di mana berlakunya kecurangan wasit ya di atas apa yang dilakukan oleh pengadil ini ataupun wasit ini terhadap timnas Indonesia, menyebabkan timnas Indonesia itu ada 2 pemain yang mendapat kartu merah dan hanya bermain di lapangan sebanyak 9 pemain sahaja guys, berbanding Qatar 12 orang. Dan ini merupakan salah satu juga petanda dan juga respon bahwa bukan setakat jiran tetangga dari negara ASEAN, bahkan pemain legenda dunia sepak bola Indonesia seperti Roberto Carlos menggeleng-gelengkan kepala ya guys. Itu yang dikatakan oleh admin di video pada kali ini guys. Dan dikatakan juga daripada beberapa media ESPN dan sebagainya memberikan ungkapan bahwa kecurangan wasit sangat-sangat signifikan. Ini disebabkan oleh kerana kalau kita lihat dari segi videonya tadi guys, contohnya Ivar Jenner, bagi saya ia tidaklah seperti mana yang kita nampak layak untuk mendapatkan kartu merah ya, walaupun mendapat kartu kuning yang pertama. Dan itu adalah sebagai, kalau kita lihat persepsi ataupun respon daripada pemain Qatar tadi itu seolah-olah berpura-pura sakit. Betul apa yang dikatakan oleh admin tadi, dan kita juga melihat video-video yang sebelum ini tentang perlawanan ini juga sangat-sangat signifikan guys, sangat-sangat ketara apa yang kita lihat. Jadi tidak akurat lah untuk kita mengatakan bahwa Ivar Jenner ini layak untuk mendapat kartu merah apa yang dilakukan oleh wasit ini guys. Dan ini merupakan salah satu juga bagi saya perlawanan yang tidak begitu adil. Dan apa yang dikatakan oleh Coach Sinteyong juga merupakan bukan sebagai satu pertunjukan ataupun pertandingan, tetapi sebagai pertunjukan komedi guys. Itu yang dikatakan oleh Coach Sinteyong karena beliau merasakan tidak ada lagi kata-kata untuk mengungkapkan dengan kekalahan ini, karena kekalahan ini adalah merupakan kekalahan yang tidak wajar dan tidak adil buat timnas Indonesia guys ya guys. Jadi bagi saya guys, bukan setakat hanya orang-orang tertentu saja dari negara ASEAN ataupun mana-mana pun, bahkan pemain-pemain legenda sepak bola dunia pun memberikan ungkapan, memberikan juga respon mengenai tentang kecurangan wasit ini guys. Apabila di saatnya dicurangi, apalagi sepertinya wasit ini guys, sangat-sangat sakit ya guys, membuatkan kita rasa sakit hati, geram juga, karena ia tidak bisa memberikan satu keadilan yang sewajarnya kepada tim-tim yang bertanding, terutamanya kepada timnas Indonesia guys. Jadi selepas ini kita akan mengharapkan semoga timnas Indonesia akan terus fight, akan terus maju untuk perlawanan yang seterusnya di antara perlawanan Australia dan juga perlawanan Yordania ya. Jadi ada 2 lagi baki perlawanan untuk melayakkan ke peringkat yang seterusnya. Jadi guys, curangan wasit ini guys, rasa geram juga guys apabila seketika melihat beberapa cerita tentang perlawanan ini. Sepatutnya kalau bisa diimbangkan ataupun walaupun Indonesia itu kalah tetapi dengan keadaan yang adil, bagi saya sebenarnya tidak akan banyak bunyi lah guys, banyak bising dan sebagainya. So guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.